Halo semua, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul SPL2 A Time for Consequence. Di film ini pun diperankan oleh beberapa aktor terkenal seperti Tony Jaa, Zhang Jin, Wu Jing, dan beberapa aktor lainnya. Film ini pun menceritakan seorang polisi rahasia Hong Kong yang menjadi pecandu narkoba dan ia pun menyusup ke sebuah sindikat kejahatan yang telah menculik orang dan mengirim mereka ke Thailand, di mana korban tewas dan organ tubuh mereka dijual di pasar gelap. Penasaran dengan film ini? Yuk kita bahas cerita filmnya. Film diawali di sebuah rumah sakit Hong Kong yang mana di sana ada seorang yang bernama Pahung. Ia sendiri adalah bos dari sebuah bisnis gelap yaitu penjual manusia. Di saat itu Pahung memerintahkan anak buahnya untuk menculik seseorang yang sedang hamil. Tujuannya tersebut adalah untuk mengambil organ dalamnya lalu dijual di pasar gelap. Di tempat berbeda, beberapa polisi sedang rapat untuk menyelidiki hilangnya beberapa orang Hong Kong secara mendadak dengan bukti dua orang wanita yang tewas dengan bekas bedah di tubuhnya. Polisi pun mengira bahwa ada segelintir orang yang telah menjalankan bisnis tersebut yang bekerja sama dengan organisasi penyelundupan internasional. Kemudian polisi pun bertekad untuk menemukan dalang dari kasus tersebut. Kemudian beralih ke sebuah tempat hiburan anak di Thailand di mana seseorang yang bernama Cacai sedang bermain dengan putri kesayangannya yang bernama Sa. Di sana pun mereka terlihat gembira, namun pada akhirnya Sa mengeluarkan darah melalui hidungnya. Hal itu membuat Chai bergegas membawanya ke rumah sakit dan disitulah ternyata Sa sendiri mengidap penyakit leukemia. Dengan penyakit tersebut, Sa membutuhkan pendonor sumsum tulang belakang yang mana hal tersebut adalah jalan satu-satunya agar ia tetap hidup. Terlihat Chai bertanya kepada dokter yang menanganinya apakah sudah menemukan pendonor yang cocok untuk putrinya tersebut. Dokter itu pun mengatakan kalau dirinya sudah menemukan pendonor itu. Namun pihak rumah sakit harus merahasiakan orang tersebut dan mendengar hal itu Chai mencari tahu data diri orang tersebut di sebuah ruangan dan ia pun ingin berusaha menghubungi orang tersebut. Kemudian scene beralih ke sebuah penjara yang mana Chai sendiri bekerja di sana sebagai sipir tahanan. Di sana pun ia bertemu dengan seorang tahanan baru yang bernama Kit. Kit sendiri ditangkap oleh polisi karena kasus narkoba yang ia lakukan. Terlihat Kit mengelak atas perbuatannya tersebut dan berusaha keluar dari penjara itu dengan bela diri yang Chai miliki. Pertarungan pun terjadi. Dengan bela diri Muay Thai yang ia miliki, akhirnya Chai bisa mengalahkannya. Kemudian Kit langsung dijebloskan ke penjara bersama semua tahanan di sana. Terlihat Kit sendiri berusaha meminta tolong agar ia bisa dibebaskan karena dirinya adalah seorang polisi. Chai yang melihatnya tidak mengerti apa yang ia katakan karena Kit sendiri menggunakan bahasa Hong Kong. Kemudian kita dialihkan 5 hari sebelum Kit di penjara, di mana ia sendiri sedang berada di ruangan rehabilitas narkoba di Hong Kong. Ternyata Kit sendiri adalah polisi Hong Kong yang merahasiakan identitasnya. Ia menjadi pengguna narkoba karena itulah satu-satunya cara agar bisa menangkap dan bergabung dengan organisasi penjual organ tubuh manusia yang dijual ke Thailand. Di rumahnya sendiri, Kit dimarahi oleh pamannya yang juga seorang polisi. Ia sendiri bernama Chen. Ia memarahinya karena Kit sendiri sudah kecanduan narkoba, namun hal tersebut adalah cara satu-satunya. Akhirnya Chen mengabaikan perbuatannya tersebut.
屌，邊忽自妻？我聽，等佢哋爹打電話報警話你聽啊。Kemudian scene beralih di mana Pak Hung sedang menjalani terapi yang ternyata Hung sendiri memiliki penyakit jantung yang harus diganti dengan jantung yang baru. Dengan golongan darah dan jenis jantung yang langka, akhirnya ia sendiri memutuskan untuk mengambil jantung adiknya tersebut. Kemudian Hung memerintahkan anak buahnya untuk menculik adiknya tersebut yang bernama Biu. Di tempat berbeda, Kit yang berhasil menyusup organisasi tersebut, ia pun mendapat tugas untuk menculik pasangan suami istri dengan senjata yang telah mereka siapkan. Kemudian Kit melaporkan hal tersebut kepada Chen yang kebetulan sedang berada di kantornya. Lalu Chen menyusun rencana untuk menangkap penjahat tersebut dengan informasi yang diberikan oleh Kit. Setelah itu tibalah Kit dan yang lainnya di sebuah bandara yang mana hal tersebut adalah aksi penculikan yang telah mereka rencanakan. Target mereka adalah sepasang suami istri yang mana lelaki tersebut adalah adik dari seorang Pak Hung sendiri. Terlihat Chen dan anak buahnya juga telah tiba di bandara. Dengan informasi yang Kit berikan, ia pun menuju ke lokasi tersebut. Setelah itu aksi penculikan pun dimulai di mana Kit dan rekannya mendatangi Biu dan istrinya. Terlihat sempat terjadi keributan kecil di sana, namun pada akhirnya istrinya pun menembakkan salah satu anggota penculik tersebut yang membuat baku tembak antara polisi dan penculik terjadi di sana. Kit yang berusaha membawa Biu, ia melapor kepada Chen kalau Biu berhasil ia amankan. Di saat Chen menemukan Kit dan Biu, aksi baku tembak pun terjadi karena seorang penculik juga berada di sana. Terlihat Biu sendiri juga terkena tembakan. Dengan aksi tersebut, Kit dan kawannya pun kabur dari sana. Di sisi lain, orang kepercayaan Pak Hung juga melihat hal tersebut. Ia pun mengetahui bahwa Kit adalah seorang mata-mata dari kepolisian dan ia pun melaporkan hal tersebut kepada Pak Hung. Setelah kejadian tersebut, Biu yang terkena tembakan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di sana pun Chen mendapatkan telepon dari anak buah Hung bahwa Kit sekaligus keponakannya telah terungkap identitasnya sebagai polisi. Mereka pun meminta agar menukarnya dengan Biu dengan jaminan nyawa Kit masih bisa terselamatkan. Kemudian adegan kembali bertempat di penjara di mana Chai sedang berusaha menghubungi pendonor agar putrinya bisa terselamatkan. Ia pun mencoba menghubungi kembali dan hal itu membuahkan hasil. Namun karena Chai tidak mengerti dengan bahasa orang tersebut, ia meminta bantuan dari Kit untuk menerjemahkan bahasa itu. Dengan bantuan translator, ia pun bisa berkomunikasi dengan Kit yang berbahasa Hong Kong dan Kit pun mengatakan kepada Chai bahwa handphone yang ia hubungi adalah handphone hasil temuan seorang nelayan dan ia pun terlihat lemas setelah mendengar hal itu. Kembali ke Hong Kong di mana Chai sedang berada di rumah sakit, terlihat ia pun bersama Pak Hung di sana. Di saat itu juga Chen mendapat ancaman dari Pak Hung bahwa nyawa Kit dalam bahaya dan hanya Hung lah yang bisa menyelamatkan ponakannya tersebut. Lalu Pak Hung meminta agar Kit bisa ditukarkan dengan Biu sebagai jaminannya. Setelah itu Chen merasa bimbang untuk menukarkan Biu kepada Pak Hung, namun dengan kasih sayang dari seorang paman, akhirnya ia menyetujui hal tersebut dan memulai rencana untuk membawanya kepada Pak Hung.
Namun Chan berubah pikiran dan memutuskan untuk menyembunyikan Biu di salah satu rumah temannya. Kemudian di penjara, Kid terlihat melukai dirinya untuk melabui polisi. Dengan hal tersebut akhirnya Kid bisa keluar dari ruangan itu. Di tengah perjalanan untuk kabur, Kid sempat berkelahi dengan polisi di sana dan berhasil mengalahkan polisi tersebut yang kemudian ia mengambil ponsel miliknya. Dengan ponsel tersebut ia berniat ingin menghubungi Chen, namun jaringan yang buruk ia tidak bisa menghubunginya. Melihat hal itu ia membuat kekacauan dengan membuka semua pintu sel di sana. Alhasil semua tahanan pun keluar dari ruangan mereka, termasuk beberapa wanita dan juga anak-anak yang ikut ditahan di penjara tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa seorang kepala di penjara tersebut juga bersekongkol dengan Pahung untuk menyembunyikan hasil bisnis penculikan dengan penjualan organ tubuh manusia. Kemudian kepala penjara di sana yang bernama Kuo Zet Chun, yang kita sebut saja Master Chun, memerintahkan anak buahnya untuk menyembunyikan kembali tahanan gelap mereka. Chai yang melihat hal tersebut mulai curiga dengan apa yang atasannya lakukan. Dengan keributan yang telah Kid lakukan, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dengan bersusah payah ingin berkomunikasi dengan pamannya, akhirnya Kid bisa menghubungi Chen. Namun dengan perkelahiannya dengan Chai, ia pun gagal untuk berkomunikasi dengan pamannya tersebut. Chan yang sempat mengangkat telepon tersebut akhirnya menyuruh bawahannya untuk menjaga Biu, dan ia pun berniat ingin menyusul Kid ke lokasi sinyal yang akan dilacak di Thailand. Setelah ia menemukan titik terang, ia pun menemui sipir tersebut yang juga teman Chai, yang kemudian ia menyuapnya dengan tujuan untuk bertemu dengan Kid di penjara itu. Kemudian di rumah sakit, Chai terlihat sedang menyemangati Sa untuk bertahan hidup, karena Chai sendiri masih belum menemukan pendonor yang cocok untuk anak kesayangannya tersebut. โดยที่มันไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรโผล่ขึ้นพ้นจากพื้นดินมองไปเห็นแสงตะวันเพราะฉะนั้นเราต้องมีความหวังไหนยิ้มหน่อยสิ Kemudian scene beralih di mana misi Chan untuk bertemu dengan Kid berhasil ia lakukan. Mereka pun dipertemukan di sebuah ruangan. Chan berkata kepada Kid bahwa dirinya berjanji akan membebaskannya. Beralih kepada anak buah Chan yang sedang menjaga Biu, terlihat mereka sedang mendapat serangan dari seorang yang bernama Mojai. Mojai sendiri adalah anak buah suruhan Pahung dan ia pun sangat mahir bela diri. Terlihat ia pun menghabisi semua polisi di sana dan membawa Biu kepada Pahung. Dengan keadaan yang sekarat, salah satu polisi di sana memberitahukan kepada Chen bahwa Biu diculik oleh anak buah Pahung. Kemudian setelah Chen ingin pergi dari penjara tersebut, tiba-tiba Master Chun berada di sana sehingga ia pun mengetahui apa yang mereka berempat lakukan. Kemudian Master Chun menghukum Chen dengan seperti apa yang telah kita lihat saat ini. Karena Chai dan rekannya telah mengkhianati Master Chun, kemudian ia menyuruh mereka berdua untuk menyiksa Chen dengan imbalan seorang gadis kecil tetap akan hidup dan tidak akan dijual kepada orang lain. Karena gadis tersebut juga salah satu pendonor yang cocok untuk putrinya. Mendengar hal tersebut, rekan Chai bergegas melakukannya karena ia sendiri sudah menganggap Sa sebagai anaknya sendiri. Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba Pahung sudah berada di sana dan ia pun juga melihat kondisi Chen yang sangat memprihatinkan. Pahung yang menginginkan agar mereka berdua tidak mati sia-sia, ia pun menyuruh Master Chun untuk mengambil organ dalam mereka di sebuah tempat dan memberikannya kepada Master Chun secara gratis.
Merasa hal tersebut sangat menguntungkan baginya, akhirnya ia menyuruh Chai dan rekannya untuk membawa mereka ke tempat pembedahan manusia. Kemudian tibalah mereka di tempat tersebut, di mana tempat itu adalah tempat persembunyian milik Master Chan. Di tempat itulah semua korban penculikan dibunuh dan diambil organ dalamnya. Setelah itu, terlihat Chen yang berusaha ingin keluar dari tempat tersebut berhasil ia lakukan dan pertarungan pun terjadi di antara mereka dan penjaga tempat itu. Di saat Chen dan Kid berjuang untuk kabur, tampaknya Chai dan rekannya mengurungkan niatnya untuk kembali ke markas mereka. Ia pun lebih memilih untuk menolong mereka berdua. Kemudian Kid dan Chen dan rekannya Chai berhasil kabur dari tempat itu, namun tidak dengan Chai karena setelah pertarungan tersebut dirinya tak sadarkan diri. Chai pun berhasil ditangkap oleh Master Chun. Pada saat itu juga ia pun membunuh gadis yang bisa menyelamatkan putrinya tersebut. Kembali kepada Kid yang berhasil lolos dari mereka, ia pun pergi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan kepada Chen dan rekannya Chai. Di tempat berbeda tampaknya Sa yang masih berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan orang yang menurutnya bisa menyelamatkan nyawanya. Ia pun mendapatkan kegembiraan setelah mendapati foto seseorang yang bisa menyelamatkannya. Foto tersebut dikirim oleh nelayan yang menemukan ponsel itu. Setelah itu, Sa mencoba untuk menghubungi ayahnya yang ternyata ponsel milik Chai berada di tangan Kid. Ternyata Kid berada di rumah sakit yang sama dan ia pun mengetahui kalau Sa sedang mencari dirinya sebagai pendonor baginya. Kemudian Kid mengajukan diri kepada dokter untuk menjadi pendonor bagi Sa sendiri. Dengan latar belakang sebagai pengguna narkoba, dokter pun melarangnya selama 6 tahun ke depan. Karena seorang yang pernah menggunakan narkoba tidak bisa mendonorkan dirinya selama jangka waktu yang ditentukan. Kemudian Kid menemui Sa dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa menjadi pendonor baginya untuk saat ini. Namun Sa mengatakan kalau dirinya akan berusaha tetap hidup dan akan menunggunya, dan Kid pun terharu mendengar hal tersebut. Di saat Kid berada di luar, ia pun merasa iba dengan kondisi Chai dan ia pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Kemudian di saat operasi transplantasi jantung akan dilakukan oleh Pahung, Kid ternyata sudah tiba di sana. Terlihat ia pun keluar dari lift untuk menemui Pahung, namun Mojai yang juga berada di sana menghalangi perjalanannya dan disinilah pertarungan pun terjadi. Dengan kehebatan bela diri yang Kid miliki, akhirnya ia berhasil membunuh Mojai. Setelah itu ia memasuki ruangan di mana Pahung juga berada di sana. Di tempat lain, Master Chun yang ingin pergi meninggalkan Chai, ia pun mendapati telepon dari Pahung yang sudah disendera oleh Kid. Pahung pun menyuruhnya agar membawa Chai ke tempat itu sebagai jaminan keselamatan nyawanya. Tak berselang lama, Master Chun sudah tiba di tempat tersebut bersama Chai. Dengan trik yang Kid rencanakan, ia pun memadamkan lampu di ruangan tersebut dan melancarkan aksinya untuk melumpuhkan satu persatu anak buah dari Master Chun.
Di sisi lain, Chai berhasil melepaskan diri dan ia pun terlibat dalam perkelahian tersebut untuk membantu Kid. Dalam keadaan gelap mereka berdua bersembunyi dan di saat itu juga Kid mengatakan kalau dirinya lah yang selama ini ia cari untuk menyelamatkan putrinya. Di sisi yang berbeda, Biu yang berusaha kabur berhasil dilumpuhkan oleh Pahung. Kemudian setelah lampu di ruangan tersebut berhasil dihidupkan, Kid dan Chai kembali bertarung untuk mengalahkan anak buah Master Chun. Melihat hal itu, Master Chun tidak tinggal diam dan memutuskan untuk bertarung melawan mereka berdua. Dan disinilah pertarungan sengit pun terjadi. Untuk saat ini, Kid dan Chai sangat kesulitan untuk mengalahkan Master Chun yang juga memiliki ilmu bela diri cukup tinggi. Hingga pada akhirnya Chai terkena tusukan besi yang Master Chun lancarkan. Ia pun mendapat tendangan keras yang membuatnya tak sadarkan diri. Terlihat Kid melawan Master Chun dengan seorang diri, namun dengan bela diri yang Master Chun miliki, ia pun mendapati tendangan bertubi-tubi dari seorang Master Chun yang membuat kaca jendela di belakangnya pecah. Dengan hal tersebut yang akan membuat Kid terjatuh dari gedung itu, Chai yang teringat dengan putrinya, ia pun sadar dalam waktu yang tepat. Ia pun juga menendang Master Chun keluar dari jendela. Di saat Chai mengulurkan rantai untuk menyelamatkan Kid, Master Chun mendahuluinya. Dan sebagai gantinya Kid pun meraih dasi milik Master Chun yang sekaligus membuatnya tewas tercekik. Dan seperti yang kita lihat, Chai berhasil menyelamatkan Kid. Sementara itu, Pahung sendiri terbaring lemas dan tewas di sana akibat serangan jantung yang ia rasakan. Film ini pun diakhiri dengan kebahagiaan masing-masing dari seorang Chai dan Kid. Terlihat juga Sa yang telah tumbuh dewasa dan film pun tamat. Oke semua, jika kalian suka dengan konten di channel ini, silahkan like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.